Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tirani Jusman, NIM 2120203862202001. Saya akan membawakan materi-materi pada mata kuliah ekonomi mikro dan makro untuk ujian akhir semester kali ini. Materi topik bahasan: pertama, materi pendapatan nasional; kedua, uang; ketiga, perekonomian 3 sektor; 4, inflasi; dan 5, pengangguran. 1. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Manfaat pendapatan nasional: A. Untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi nasional. B. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. C. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. D. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. E. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. F. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. G. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: A. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam waktu tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan psychological consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. 2. Investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen yang penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah jangka kurun tertentu. C. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antar keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antar keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Materi kedua, yaitu uang. Pengertian uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaganya, uang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Sedangkan uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. 2. Berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Sedangkan uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. 3. Berdasarkan nilai. Berdasarkan nilainya,
Uang dikategorikan ke dalam jenis uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang jika tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dan bahan yang digunakan. Misalnya, uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatannya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Sedangkan uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Misalnya, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Fungsi uang. Pertama, sebagai alat tukar. Utamanya, fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of change. 2. Alat penyimpanan nilai. Fungsi uang lainnya yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, di mana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. 3. Satuan hitung. Uang memiliki fungsi sebagai satuan hitung, di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan. Manfaat uang. Selain fungsi uang di atas, uang juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pendorong aktivitas ekonomi, di mana uang menjadi patokan ukur kekayaan seseorang. Materi ketiga, yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Peran pemerintah pada konsumsi dan tabungan dalam perekonomian 3 sektor. Pertama, peran pemerintah yaitu pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Jika pendapatan rumah tangga menurun, peran pemerintah yang kedua adalah dengan adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan menjadi konsumsi. Materi keempat yaitu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab terjadinya inflasi. Pertama, adanya permintaan yang meningkat atau demand pull inflation. 2. Jumlah uang yang beredar bertambah banyak. 3. Adanya biaya produksi yang meningkat. 4. Terjadinya inflasi campuran. 5. Inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan tidak selalu berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu negara, karena harga barang atau jasa hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan ada di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Rata-rata kenaikan harga inflasi berkisar antara 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat. Jenis inflasi berat yang satu ini dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank. Hal ini dikarenakan suku bunga bank jauh lebih rendah dari laju inflasi. Kenaikan harga pada saat inflasi tinggi bervariasi antara 30% dan 100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat. Inflasi jenis sangat berat merupakan inflasi yang sulit untuk dikendalikan karena adanya kenaikan harga pada inflasi ini lebih dari 100% per tahun. Cara mengatasi inflasi. Pertama, adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. 2. Adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga
meningkatkan jumlah uang beredar dari kas bank umum atau meningkatkan suku bunga. 3. Adanya kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan, dan menetapkan harga maksimum. Materi kelima, pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah seseorang yang tergabung dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran musiman. Kedua, pengangguran peralihan. Ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. 4. Pengangguran struktural. 5. Pengangguran voluntary. 6. Pengangguran teknologi. 7. Pengangguran potensial. 8. Pengangguran konjungtur. Dampak pengangguran. 1. Pendapatan nasional menurun. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. 3. Produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. 4. Minat investasi dan pembentukan modal rendah. 5. Menjadi sumber utama kemiskinan. 6. Pemborosan sumber daya manusia. Adapun cara mengatasi pengangguran yaitu pertama, menciptakan kesempatan kerja. 2. Menumbuhkan usaha-usaha baru. 3. Meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja. 4. Penempatan tenaga kerja Indonesia. 5. Mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.